Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bahasan video kali ini masih nyambung tentang persamaan garis singgung lingkaran. Tapi di sini dengan menggunakan gradien. Kompetensi dasarnya masih sama, 3.3, menganalisis lingkaran secara analitik. 4.3, menyelesaikan masalah yang terkait dengan lingkaran. Ya, yang pertama tentang persamaan garis singgung lingkaran dengan gradien M. Yang pertama, untuk yang lingkarannya bentuknya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat dengan gradiennya M, maka persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan MX plus minus R akar M kuadrat tambah 1. Kalau yang lingkarannya bentuknya X kurang H dikuadratkan ditambah Y kurang K dikuadratkan sama dengan R kuadrat dan gradiennya M, maka persamaan garis singgungnya adalah Y kurang K sama dengan M dikali X kurang H plus minus R kali akar M kuadrat plus 1. Kalau yang lingkarannya bentuknya X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX plus BY plus C sama dengan 0, gradiennya M juga, maka persamaan garis singgungnya adalah Y tambah setengah B sama dengan M dikali X tambah setengah A plus minus R akar M kuadrat plus 1. Contohnya ya. Yang pertama, tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9 yang bergradien 2. Nah, berarti ini pakai persamaannya yang mana nih? Dari ketiga tadi. Ya, karena bentuknya X kuadrat tambah Y kuadrat, maka pakai persamaan yang pertama ya. Y sama dengan MX plus minus R akar M kuadrat tambah 1 gini ya. Nah, M-nya ada ya, ini 2, ini M-nya. Terus X sama Y-nya tetap ya, karena nanti menghasilkan persamaan nanti harus mengandung variabel ya. Terus R-nya ada, R-nya ini ya. Ini kan 9 itu R kuadrat. Berarti R-nya itu 3 ya. Oke, semuanya udah komplit, berarti tinggal kita masukin aja ke rumusnya ya. Ini Y-nya tetap, M-nya 2, X-nya tetap juga plus minus, R-nya 3, akar M-nya 2 kuadrat tambah 1. Y sama dengan 2X plus minus 3, ini akar 5 ya. Nah, karena mengandung plus minus, berarti ini persamaannya ada 2 nih. Yang pertama, boleh yang plusnya dulu. Jadi, Y1-nya itu boleh yang plus 2X tambah 3 akar 5. Y2-nya boleh ya. Y2-nya baru yang minusnya. Ya, udah deh ini. Yang kedua, tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 10 yang sejajar dengan garis L ekuivalen 3X kurang Y kurangi 5 sama dengan 0. Oke, dari sini berarti kita harus cari dulu gradiennya ya. Dari 3X min 5 sama dengan 0. Ini kita bikin nih sesuai bentuknya gradien itu kan. Gini ya. Nah, kita bikin Y-nya sendirian di sini. Terus di ruas kanannya MX tambah C. X-nya di kanan dengan konstantanya juga di kanan. Jadi ini Y sama dengan 3X plus 5. Karena negatif, ini semuanya bagi negatif ya. Jadi 3X min 5. Berarti gradiennya ini ya. 3.
Terus R-nya yang mana? R-nya berarti ini kan R kuadrat ya. R-nya berarti akar 10. Oke, kita pakai rumus yang sama karena bentuknya masih sama kayak nomor 1. Jadi persamaannya juga sama kayak gini ya. Oke, sama dengan MX plus minus R akar M kuadrat tambah 1. Y sama dengan M-nya 3. X plus minus R-nya akar 10. Terus akar M-nya 3. 3 kuadrat tambah 1. Y sama dengan 3X plus minus akar 10. Ini akar 10 juga ya. Y sama dengan 3X plus minus akar 10 kali akar 10. 10 ya. Nah, berarti Y ke satunya boleh yang plusnya dulu. Atau yang negatifnya boleh ya. Fleksibel ya. Y1, Y2 selama di soalnya tidak diatur. Terus Y2-nya 3X kurangi 10. Udah jadi hasilnya ini. Yang ketiga, tentukan persamaan garis singgung dengan gradien M sama dengan negatif 4/3 pada lingkaran X kurang 1 dikuadratkan tambah Y tambah 2 dikuadratkan sama dengan 9. Berarti yang model lingkarannya seperti ini pakai persamaan yang nomor berapa nih? Kita tulis dulu rumusnya. Yaitu Y kurang K sama dengan M kali X kurang H plus minus R akar M kuadrat tambah 1. Ya, ini ya. Nah, kita cek nih. K-nya itu, K, M sama H-nya itu apa? Kalau M udah deh, ini ya. Ini M-nya. Kalau H sama K-nya apa? Nah, ini sebagai titik pusatnya ya. Nah, titik pusatnya kita cari nih di sini. Ini H-nya 1, yang ini ya. Bukan negatif 1 ya, H-nya 1. Dan K-nya itu karena ininya harusnya negatif, berarti supaya jadi negatif, di sininya 2-nya harus negatif juga ya. Jadi K-nya sama dengan negatif 2. R-nya yang mana? Ini 9 itu kan R kuadrat. Berarti R-nya itu 3. Ya, kita substitusi ke sini. Y kurangi negatif 2 berarti jadi plus 2 sama dengan M-nya negatif 4/3 X kurangi H, H-nya 1 plus minus R-nya 3 akar M-nya itu negatif 4/3 kuadrat tambah 1 kali X kurangi 1 plus minus 3 ini akar 16/9 tambah 1 ya. Y tambah 2 sama dengan, masih kita tulis gini aja dulu. 3 ini 16/9 tambah 9/9 berarti ya, karena satunya biar disamakan penyebutnya. Ini plus minus 3 akar 25/9. Y tambah 2 sama dengan negatif 4/3 kali X kurangi 1 plus minus 3. 25/9 itu akar 25/9 berapa? 5/3 ya. Jadi 3 dikali 5/3. Ini bagi Y plus 2 sama dengan negatif 4/3 kali X min 1
plus minus 5. Ini supaya nggak jadi pecahan lagi, kali 3 aja ya semuanya. Jadi ini 3Y tambah 6 sama dengan negatif 4 kali X min 1 plus minus 15. Ini 3Y tambah 6 sama dengan negatif 4 kali X, negatif 4X, negatif 4 kali negatif 1 plus 4 plus minus 15. Yang ada variabelnya dipindah semua di kiri ya, biar di kanan konstanta aja. Ini jadinya 4X tambah 3Y sama dengan negatif 6 tambah 4 plus minus 15. Ini jadi negatif 2 plus minus 15. Nah, berarti yang persamaan yang kesatunya itu boleh yang plusnya dulu. 4X tambah 3Y sama dengan negatif 2 tambah 15 apa? 13 ya. Terus yang keduanya yang dikurangnya. 4X tambah 3Y sama dengan negatif 2 kurangi 15. Jadi negatif 17. Jadi boleh jadi persamaannya yang ini. Jadi selalu ada 2 ya. Sama yang ini. Kenapa ada 2? Karena di sini berupa plus minus ya rumusnya. Nah, jadi bisa dalam arti bisa positif, bisa negatifnya. Sekarang garis singgung yang melalui titik di luar lingkaran. Nah, contoh gambarnya seperti ini ya, gambaran titik yang di luar lingkaran ini. Di sini ada titik P di luar lingkaran kan, terus yang tepat di lingkarannya ada titik A, titik B. Ini merupakan titik singgung juga ya, karena ini ada garis yang terhubung dengan titik di luar lingkaran. Oke, jadi ini garis singgung. Nah, gimana nih cara nyari persamaan garis singgung yang titiknya ada di luar lingkaran? Sebenarnya nggak ada rumus khusus ya, tapi kita bisa pakai dengan mencari garis polarnya. Garis polar itu yaitu garis yang menghubungkan antara dua titik singgung. Ya, di sini karena titik singgungnya A sama B, jadi garis polarnya itu berupa garis AB. Nah, persamaan garis polar dapat digunakan untuk menentukan persamaan garis singgung yang melalui titik di luar lingkaran. Jadi karena tadi ya nggak ada rumus khusus, jadi kita pakai persamaan garis polar. Dan rumusnya sebenarnya masih sama aja. Karena ini bentuknya 0,0, jadi persamaan garis polarnya juga pakai rumus yang ini. X1X tambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Dan gradiennya, karena ini melibatkan dua titik ya, jadi gradien garis AB. AB itu karena titik singgungnya berupa A sama B ya, dan ini fleksibel, bisa diganti-ganti AB-nya. Garis AB, gradiennya itu MAB sama dengan negatif X1 per Y1. Dan X1 Y1-nya dari sini ya, sama dengan yang ini. Nah, langsung ke contoh soal. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 13 melalui titik P5,1. Nah, kalau misalnya ada soal seperti ini kan masih rancu ya, masih meluas, karena titik P-nya ini nggak tahu apa nih. Titik P-nya ini bisa aja titik singgung, seperti contoh soal di video sebelumnya. Bisa aja, kalau titik singgung berarti kan P-nya itu ada di lingkarannya. Atau ini titik P-nya merupakan titik di luar lingkaran. Nah,
Untuk membuktikannya berarti kita harus pakai kuasa dulu ya. Kita harus cari dulu nih kuasa P-nya. 5,1 kan, berarti 5,1 ini X-nya, ini Y-nya masukin ke sini. Jadi X kuadrat jadi 5 kuadrat. Tambah Y-nya 1, jadi 1 kuadrat. 5 kuadrat 25 tambah 1, jadi 26. Nah, 26 ini melebihi dari jari-jari. Nah, lihat lagi syaratnya kuasa. Kalau titiknya itu, kalau hasil kuasanya itu lebih besar dari jari-jari, maka P ini, lihat lagi syaratnya ya di video sebelumnya. Karena KP-nya lebih besar dari jari-jari, maka titik P 5,1 itu berada di luar lingkaran. Nah, karena ada di luar lingkaran, berarti pakai cara persamaan garis pola. Bentuknya itu kan gini ya, X1X tambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Ya udah, tinggal kita substitusi X1Y1-nya yang ini. Ini X1, ini Y1. 5 sama 1. Jadi ini 5X tambah Y sama dengan R kuadratnya ya. Ini ya. 13. Nah, untuk mendapatkan gradien berarti ini dibikin bentuknya seperti gradien, seperti Y sama dengan MX tambah C. Berarti ini negatif 5X plus 13. Gradiennya ya, ini ya. Atau mau pakai rumus gradien yang sebelumnya, ini boleh ya. MAB sama dengan negatif X1 per Y1 negatif X1 per Y1. X1-nya itu 5, berarti jadi negatif 5. Y1-nya 1. Jadi negatif 5. Sama ya. Untuk mencari garis singgungnya berarti kita harus mengetahui titik singgungnya dulu. Nah, titik singgungnya gimana nyarinya? Berarti karena persamaannya cuma ada yang ini ya, dari soal. Ya udah, kita pakai aja yang ini. Karena nilainya udah dapat Y, maka substitusi Y ini ke sini. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 13. X kuadrat tambah Y-nya itu negatif 5X tambah 13 sama dengan 13 kuadrat ya ini. X kuadrat tambah ini jadi 25. X kuadrat. Terus ini negatif 10 jadi negatif 130X. Terus ini 13 kuadrat itu 169 ya. Nah, X kuadrat tambah 25X kuadrat jadi 26X kuadrat. Kurangi 130. Ini 169 kurangi 13 jadi 156. Berarti ruas kanannya 0. Ini semuanya bisa dibagi 26 ya. X kuadrat ini berarti 56 sama dengan 0. Ini faktor kan. X dikali hasilnya 6. Kalau dijumlah hasilnya negatif 5. Berarti negatif 3 sama negatif 2. Negatif 3 kali negatif 2 itu 6. Negatif 3 tambah negatif 2 itu negatif 5. Nah, ini kan menghasilkan X-nya berarti ada 2 ya. Nah, berarti menunjukkan titik singgungnya pun ada 2. Yang pertama X-nya 3 atau yang keduanya 2 ya. Nah, udah dapat X-nya, berarti harus ada pasangannya nih, Y-nya. Y-nya kita cari dengan mensubstitusi
X sama dengan 3 juga X sama dengan 2 ke sini aja. Yang gampang boleh ke sini, tapi ribet ya, ada kuadratnya, mending yang ini aja. X sama dengan 3, substitusi ya, ke sini nih, ke Y sama dengan negatif 5X, ini tambah 13. Oke, ini jadi Y sama dengan negatif 5 kali 3 tambah 13 berapa? Negatif 2. Terus X sama dengan 2. Itu jadi Y sama dengan negatif 5 kali 2 tambah 13. Negatif 10 tambah 13, 3 ya. Ini 2 sama 3 kalau digambar kan duluan 2 ya. Jadi anggap ini yang A-nya. Berarti titiknya 2,3. Terus yang B-nya yang ini. Titiknya 3, negatif 2. Ya, karena titik A sama titik B-nya ini sudah merupakan titik singgung, berarti masuki ke rumus yang persamaan garis singgung yang sudah dijelaskan di video sebelumnya ya. Nah, untuk yang bentuk lingkarannya seperti X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, rumusnya itu adalah sama kayak garis polar ya. X1 X tambah Y1Y sama dengan R kuadrat. X1 dan Y1-nya yang 2 sama 3. Jadi 2X tambah 3Y sama dengan R kuadratnya tadi 13 ya. Terus yang B-nya 3, negatif 2. Kalau yang ini berarti X1 sama Y1-nya 3 sama negatif 2. Jadi 3X negatif 2Y sama dengan 13. Jadi inilah persamaan garis singgung dari kedua titik singgung ini ya. Terima kasih. Video kali ini pembahasannya sedikit ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, salah menjelaskan, salah ngitung, salah nulis. Mohon segera dikoreksi. Semoga kalian paham dan juga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.